Halo Pak Charles. Belum. Ya, Pak Charles berasal dari Siau, Sulawesi Utara. Dan sekitar 10 tahun yang lalu, Pak Charles Lahope mengambil keputusan mengikuti Tuhan Yesus dan meninggalkan kehidupan lamanya, masa lalunya yang kelam, di mana dulu dia dikuasai oleh hal-hal yang merugikan dirinya dan juga merugikan banyak orang. Sebentar saya akan minta Pak Charles Lahope untuk bercerita bagaimana pengalaman hidupnya. Dia diselamatkan Tuhan secara ajaib, disembuhkan Tuhan secara ajaib. Sebenarnya beliau ini mungkin sudah meninggal dulu Pak ya? Hampir. Ya. Nah, buktinya bahwa dia belum meninggal. Sekarang dia ada di tengah-tengah kita. Kalau dia sudah meninggal, dia sudah tidak ada, saudara. Tapi Tuhan memberikan dia kesempatan kehidupan yang kedua. Ini kesempatan karena dia hampir mati karena sakit berat, disebut kanker liver, infeksi usus, lambung, asam lambung tinggi, infeksi lambung dan liver juga, ginjal terganggu, organ-organ penting dalam tubuh itu sangat terganggu karena miras. Oke Pak Charles, kita mau berbincang-bincang hari ini sebelum kita berdoa, dan kiranya kesaksian ini akan memberkati banyak orang. Mungkin mau beri salam dulu kepada keluarga dan teman yang ada di Siau, di Banjarmasin, di Manado, dan di mana saja. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Salam semua buat sahabat Doa Fajar dimanapun berada, bagi keluarga-keluarga, saudara-saudara, dan teman-teman yang ada di Manado, Bitung, di Sangir, dan dimanapun berada. Yes. Baiklah, saya akan menceritakan kesaksian hidup saya secara singkat ya. Ya. Karena waktu kita cukup singkat, tidak cukup kalau diceritakan semuanya. Ya, mungkin perlu 1 minggu ya. Iya, betul Pak. Baiklah, bagaimana hidup saya dulu cukup jauh dari Tuhan, dan saya rasa kami sekeluarga dulu hidup dalam kutuk. Karena dari kakek-kakek kami sampai ke bapak kami semua pencinta alkohol. Pecinta Alkohol. Ya. Alkohol merek apa ini? Bermacam ragam. Oh. Yang penting ada alkoholnya, semua diminum, Pak. Iya. Iya. Kemudian Semua kami, terutama marga Lahope ini, ya tidak semuanya, tapi saya tahu sekitar 75% marga Lahope ini semua penggemar alkohol. oh gitu ya. Ya. Bukan penggemar yang lain-lainnya tapi Tidak, alkohol semua ya. penggemar alkohol. Dan saya setiap hari harus ada minuman, harus minum alkohol. Dan tidak bisa satu hari tidak minum alkohol, rasanya ada yang Kecanduan. kurang, ya Pak. Sudah kecanduan alkohol. Saya juga kuat merokok, satu hari saya bisa 3 bungkus rokok, sudah 16. Dan mabuk, di saat mabuk semua kejahatan dan hampir semua kejahatan sudah saya lakukan. Suka membuat kerusuhan juga di Dan lingkungan. itu termasuk kutukan bagi saya, dan Ya. saya punya hobi yang buruk atau kebiasaan yang buruk, yaitu suka berkelahi. Dan saya yakin itu adalah kutukan buat saya, karena itu bukan hobi yang baik. Ya. Karena semenjak dari kecil saya sudah suka berkelahi, dari SD naik ke SMP, kebiasaan berkelahi terus saya lakukan sampai SMA, tetap saya berkelahi terus. Sampai habis SMA kebiasaan berkelahi semakin menjadi-jadi. Dan dalam satu bulan kemungkinan kalau saya tidak menganiaya orang, itu sepertinya sudah mujizat Tuhan terjadi, Pak. Ya, karena, Jadi harus menganiaya orang lain. tidak tenang perasaan saya kalau tidak. Jadi ada rasa panas ya, hawa panas itu dalam diri. Dulu terlibat dengan ilmu apa? Karate jenis apa? Pernah sempat saya belajar karate kurang lebih 1 tahun, belajar taekwondo juga kurang lebih 1 tahun, dan saya lama belajar kungfu selama kurang lebih 5 tahun, Pak. Kungfu 5 tahun, wow, Ya. cukup lama ya. Hal ini juga yang membuat saya merasa mudah untuk mengatasi orang lawan itu, dan itu yang membuat saya semakin menjadi-jadi untuk kebiasaan berkelahi ini, Pak. Ya. Ya, dan ini yang membuat hidup saya semakin jauh dari Tuhan. Ya. Dan itu sangat berdosa sekali rasanya, Pak.
Ya, kalau mengingat kembali ya, Iya, betul. Karena bukan sedikit banyak orang anak menderita. orang, bapak orang atau saudara dari orang yang sudah saya aniaya. Ini kesempatan untuk minta maaf kepada mereka kalau mereka melihat siaran ini. Terima kasih. Dan saya juga sempat saya mau menikam orang, termasuk teman atau kakak saya, dan itu puji Tuhan tidak mengena dan kena di kuping sini dan berdarah. Dan pada saat kesempatan ini saya yakin saudara-saudaraku ini masih hidup dan Ya, saya memohon maaf, saya meminta ampun kepada saudara-saudaraku ini. amin. Dan saya berharap saudara-saudaraku ini masih mau mengampuni saya karena Tuhan juga pasti akan mengampuni saudara. Amin. Amin. Bagaimana waktu minum terlalu banyak sehingga jatuh sakit hampir mati waktu itu? Kisahnya seperti apa? Saya minum setiap hari saya minum, tapi saya minum yang banyak semenjak tanggal 24 Desember 2010 sampai 28 Desember. Saya makan hanya 2 kali. Selebihnya minum alkohol terus. Minum alkohol. Tidur 1 jam, bangun minum lagi. Tidur 1 jam, bangun minum lagi. Sampai tanggal 28 Desember dan singkat cerita saya jatuh sakit tanggal 28 Desember sampai tanggal 31. Dan selama berapa hari itu saya sakit, saya tidak bisa tidur. Karena saking sakitnya perut saya. Saya pergi dibawa sama istri saya ke dokter spesialis di Tarakan, dan dokter mengatakan bahwa saya harus segera dioperasi karena di dalam ini sudah infeksi semua, infeksi usus, infeksi lambung, lari ke ginjal, dan dokter bilang malam ini harus dioperasi. Saya katakan tidak, saya mau pulang. Dokter berpesan sama istri saya, oke, kalau bapak mau pulang, Ya. tolong sebentar malam kalau ada perubahan apa-apa langsung aja dibawa ke rumah sakit dan saya yang tangani operasinya. Ya. Saya sekalipun sudah rasa sakitnya sangat sakit, rasa saya tetap di depan dokter, saya tahan rasa sakit supaya saya diizinkan pulang. Dan sampai di rumah saya sudah langsung tidak bisa tahan lagi, rebah di tempat tidur dan mau angkat kaki pun tidak bisa sudah. Saking sakitnya bagian perut saya. Dan di saat saya baring, saya teringat ada satu bisikan mengatakan, cobalah minta sama Tuhan. Karena saat saya baring, saya rasa bernafas pun sakit. Jadi saya ingin mau berhenti bernafas. Saya dalam hati saya minta, Tuhan, ambillah saya ini sudah. Karena saya mau bernafas pun sakit rasanya. Ya. Saya ingin sekali mau berhenti bernafas. Tapi ada bisikan mengatakan, coba kamu berdoa sama Tuhan. Dan saya tutup mata saya coba berdoa sama Tuhan. Tuhan, izinkan aku sembuh. Dan kalau Tuhan izinkan aku sembuh, aku mau berhenti minum dan berhenti dari perkelahian dan semua kejahatan-kejahatan yang diakibatkan oleh alkohol ini. Jadi buat perjanjian dengan Tuhan. Ya, Kalau sembuh apa yang harus dilakukan? saya akan berhenti minum konsumsi alkohol dan berhenti dari kejahatan-kejahatan yang lain. Dan anehnya di saat saya berdoa, di bayangan saya, entah itu halusinasi saya atau penglihatan saya, saya melihat ada satu telapak tangan mau turun dari loteng kamar itu, mau sentuh saya. Semakin saya tutup mata kuat-kuat, semakin jelas aku lihat telapak tangan itu mau sentuh saya begini. Ya. Nah, singkat cerita, saya selesai berdoa, saya tertidur sekitar jam 8 malam dan jam 10 malam saya terbangun. Saya pergi ke belakang ke toilet, buang air kecil. Kembali dari belakang, saya langsung rebah lagi di baring di tempat tidur. Dan saya berpikir, tadi ini saya sudah bangun. Apakah mimpi apa betul nih tadi ini? Sedangkan sorenya tadi saya mau angkat kaki, saya tidak bisa. Harus diangkat sama istri, kaki naik ke tempat tidur. Kenapa ini tadi saya sudah jalan dari belakang? Tidak ada rasa sakit. Tidak lagi? ada rasa sakit. Wah, Saya ajaib. coba bangun, ternyata tidak ada rasa sakit. Saya coba berdiri, tidak sakit. Saya coba lompat, tidak ada rasa sakit. Dan saya langsung keluar.
berjalan sampai keluar, sampai istri saya mereka bersama orang-orang, karena kebetulan malam tahun baru Pak. Ada beberapa orang yang datang di rumah dan mereka pun kaget lihat pasien yang tadinya parah dalam waktu 2 jam Tuhan operasi saya 2 jam dan dikasih tidur nyenyak tanpa rasa sakit apa-apa. Tanpa dikasih jahitan. Kita beri tepuk tangan. Ini kesaksian bagaimana Tuhan membuat mujizat ya. Tuhan membuat mujizat, tiba-tiba sembuh, tiba-tiba kuat. Jadi kenapa memilih tanggal 24 Desember sampai tahun baru untuk mabuk-mabukan? Itu apakah sebuah kebiasaan atau bagaimana itu? Kebiasaan, satu kebiasaan orang Sangir. Tidak semuanya orang Sangir, mohon maaf, tapi termasuk saya, bukan sebagian besar. Sebagian orang besar kalau menyambut Natal, yang pertama disediakan adalah alkohol. Alkohol. Kue nomor 2 kalau untuk kue. Begitu ya. Jadi Desember sampai tahun baru itulah jadwal mabuk-mabukan ya. Ya, untuk pesta poranya. Saya pikir kita perlu ubah ini kebiasaan. Betul Pak. Ya, karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebab kemabukan pesta pora dibenci oleh Tuhan karena itu merusak moral, mental dan merusak banyak hal. Iya. Jadi kita sebaiknya menggunakan malam Natal, tahun baru untuk memuji Tuhan kan? Ya, betul. Menyembah Tuhan, bukan untuk mabuk-mabukan pesta pora. Ya. Terus apa yang terjadi Pak sehingga bisa mengalami perubahan hidup ya, sampai bisa terlibat melayani Tuhan? Bagaimana itu Pak Charles? Ya, semenjak saya sembuh malam itu, besoknya saya berkomitmen tidak mau lagi menyentuh alkohol. Dan teman-teman saya mengatakan bahwa tidak boleh kamu berhenti spontan secara langsung, itu harus pelan-pelan karena kamu nanti sakit. Godaan datangnya, godaan datang. Iya. Dan saya katakan sama mereka, tidak, saya berhenti ini karena saya mau hidup di dalam Tuhan. Tuhan pasti tidak izinkan saya sakit. Dan puji Tuhan sampai saat ini saya tidak merasa sakit. Dan malah saya jauh lebih sehat dibanding waktu masih mengkonsumsi alkohol. Luar biasa. Kemudian apa yang membuat Pak Charles Lahope mau melayani Tuhan ya? Berdoa buat orang lain, memberi firman Tuhan, menasihati. Itu apa yang mendorong Pak Charles? Begini Pak, saya saat ini berusaha memberi diri saya untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena saya sadar dulu saya sudah terlalu jauh dipakai iblis untuk jadi budak iblis dan menyakitkan hati Tuhan. Menyakitkan hati Tuhan. Ini sangat dan saya sadar sekarang dulu saya sudah dipakai iblis untuk jadi budak iblis. Sisa hidupku yang baru ini Tuhan pulihkan saya harus menyenangkan hati Tuhan. Yes. Saya tidak mau lagi jatuh ke jalan yang gelap. Apa pesan Pak Charles buat saudara-saudara kita yang mungkin mereka masih terikat dengan alkohol, kemabukan, pesta pora? Pesan-pesan apa yang bisa diberikan Pak buat mereka? Saya pesan buat teman-teman, saudara-saudara yang saat ini masih terlibat dalam alkohol, kemabukan, pesta pora, sebaiknya segera bertobat. Karena dalam Matius 3 ayat 2 dikatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan dalam 1 Korintus 6 ayat 10 salah satu ayat di situ mengatakan bahwa pemabuk tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan surga. Jadi apalagi yang kita bisa banggakan di dunia ini? Tidak ada, kita hanya sebentar di dunia. Tidak ada kebanggaan di dunia yang bisa kita bawa. Karena tujuan kita adalah surga yang kekal. Karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan dan hidup yang kekal. Di luar Yesus tidak ada. Jadi saran saya buat teman-teman saudara semua dimanapun berada, berilah diri kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Sudah cukup hati Tuhan sakit dengan kelakuan kita yang cara hidup yang lama kita. Terima kasih. Terima kasih untuk kesaksian Pak Charles Lahope. Beri tepuk tangan saudara-saudara. Di dalam doa fajar ada waktunya di mana kita berbagi kesaksian, tujuannya untuk memberikan inspirasi bagaimana pencerahan terjadi dari hidup lama kepada hidup yang baru, sehingga hidup kita jauh lebih baik, jauh diberkati oleh Tuhan daripada sebelumnya ya. Jadi marilah saudara-saudara, dengarkanlah kesaksian ini, bagikan kepada banyak teman, banyak keluarga, karena di luar sana perlu ada orang mendengar berita baik, mendengar kesaksian
bagaimana hidup telah diubahkan. Saya mengenal Pak Charles sekitar 10 tahun dan berdoa buat dia waktu masih mabuk-mabukan, dan juga menikahkan Pak Charles yang sekarang sudah punya istri, Ibu Leni, yang juga terlibat aktif dalam pelayanan misi. Maju terus Pak Charles, menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi semua orang. Sebelum kita berdoa, saya membacakan beberapa perkataan Yesus dalam Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Karena apa? Karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi satu orang saja bertobat, itu ada sukacita di mana? Di sorga. Siapa tahu satu orang itu adalah diantaranya saudara yang saat ini mendengarkan kesaksian dan firman Tuhan. Engkau mungkin terlibat dengan narkoba, drugs, engkau terikat dengan alkohol, mabuk tiap hari, jatuh di parit, jatuh di got. Engkau mungkin terlibat dalam perselingkuhan, perjinahan, percabulan, dan engkau tidak bisa keluar. Hari ini sejak engkau mendengar firman dan kesaksian ini, Tuhan mengasihimu, Tuhan mau engkau dibebaskan, dan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Dalam nama Yesus hidup bisa diubahkan. Dalam nama Yesus kuasa setan dapat dikalahkan. Inilah hari di mana Tuhan memanggil engkau untuk percaya kepada Dia. Buka hatimu, terimalah Yesus, dan akui Dia adalah Tuhan penebus dosa. Akui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Akui bahwa kita ini orang berdosa. Kalau kita mengakui, kita disayangi, kita diampuni. Haleluya. Mari saya mau mengajak saudara yang masih terbelenggu oleh dosa-dosa, kemabukan, pesta pora, narkoba, perzinahan, percabulan, ilmu-ilmu hitam. Saudara, sekarang saat ini ketika engkau mendengar ini, engkau berkata, saya mau dibebaskan, saya mau diselamatkan, saya mau dipulihkan hidup dan rumah tangga saya, seperti Pak Charles Lahope telah dipulihkan oleh Tuhan. Arahkan tanganmu di depan layar handphone saat ini, dan saya akan berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama. Ikuti doa saya bagi saudara yang belum menerima Yesus dan belum mengalami perubahan hidup, yang masih terikat oleh dosa-dosa, bahkan kuasa setan, kuasa mantra, sihir, perdukunan, yang pernah pergi ke dukun dan belum percaya kepada Yesus. Tapi hari ini engkau dengar firman Allah dan engkau mau hidupmu diubahkan, engkau mau situasimu berubah, engkau mau mengalami keajaiban Tuhan. Arahkan tanganmu di depan layar dan ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini saya dengar firman-Mu dan percaya kepadamu, percaya pengorbanan Yesus di kayu salib. Engkau mati menebus dosaku, engkau dikuburkan dan bangkit hari ketiga. Saya percaya. Saya mengaku saya orang yang berdosa. Ampunilah saya. Kasihani saya. Saya membuka hati bagi engkau. Masuklah dalam hati saya. Ubahkan saya. Selamatkan saya. Bebaskan saya dari belenggu dosa, belenggu iblis. Lepaskan saya Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Saya diampuni. Saya dibaharui. Saya diberkati. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Itulah doa untuk menerima Yesus dan mengakui dosa dan meninggalkan dosa-dosa kita. Bertobat dari dosa kita dan ikutlah Yesus. Berdoalah, bacalah Alkitab, beribadahlah kepada Tuhan. Tinggalkan miras, alkohol, penyembahan berhala, dan semua kebiasaan dosa kita. Yesus mengasihi kita. Saudara-saudara, dalam Lukas pasal 24 ayat 46 sampai ayat 47, kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias atau Kristus harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga,
dan lagi dalam namanya, nama Yesus, berita tentang pertobatan